Halo semuanya, selamat datang di channel saya Kyopta Crochet. Pada video kali ini kita akan membuat boneka rajut atau amigurumi yang berbentuk roket seperti ini atau spaceship ya. Ini kendaraan luar angkasa begitu ya. Bentuknya seperti ini. Saya menggunakan beberapa warna ini ya, cukup banyak warnanya. Tapi dari tiap warna ini, dari satu gulung itu nanti masih ada sisa. Saya memakai benangnya adalah benang katun susu atau milk cotton yang mereknya seperti ini ya. Ini semuanya menggunakan merek yang sama. Kemudian di sini hakpennya saya memakai hakpen merek tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Lalu saya juga menyiapkan gunting untuk memotong benang, stitch marker untuk membantu penandaan, jarum tapestry untuk membantu menjahit, jarum pentul ya, saya pakai yang seperti ini. Saya siapkan beberapa buah karena nanti untuk membantu memposisikan bagian-bagian yang perlu dijahit, dan juga tentunya dakron ya untuk isian. Nah, ini bagian bawah ini seperti nyala api. Ini saya pakai 3 warna ya, kuning, oranye, merah begitu. Teman-teman silahkan dipersiapkan, kalau tidak ada warna yang sama seperti ini bisa pakai warna lain ya, tidak masalah karena ini imajinasi saja begitu ya. Toh api juga ada yang berwarna biru begitu ya. Jadi teman-teman nanti misalkan menggunakan warna lain juga tidak apa-apa begitu. Nanti kita niatkan saja sambil memperkenalkan warna kepada anak-anak begitu ya, juga untuk memperkenalkan alat transportasi ini ya, kendaraan vehicles untuk ke luar angkasa. Kita ada namanya roket, bentuknya seperti ini begitu ya, kurang lebihnya mirip-mirip lah gitu ya. Nah, ini detailnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini dari depan dan ini dari belakang, tampilannya seperti ini ya. Bagian ini terbuka seperti ini, nah bagian ini seperti ini. Oke, di sini teman-teman saya membuatnya, ini hasilnya kita ukur bersama ya, cukup besar begitu. Tingginya dari ujung sini sampai dengan ke api, nyala api, kalau dalam kondisi seperti ini ya, tidak diluruskan, itu kurang lebih sampai dengan 18 cm. Nah, padahal ini kalau ditarik lagi bisa jadi lebih panjang. Nah, kalau dibiarkan aja seperti inilah, kurang lebih 18 cm begitu ya. Sedangkan kelilingnya bukan diameter ya teman-teman, tapi kelilingnya tanpa kaca ini, bagian sini ya, saya ukur yang sini aja begini. Ini kelilingnya adalah 23 cm ya, tapi kalau dengan bagian kaca ini, karena ini lebih besar ya, ada sedikit dakron di dalam sini untuk isiannya. Nah, ini menjadi 27 cm ya di sini. Nah, hitungannya di sini 27 cm begitu. Nah, jadi memang cukup besar ya, karena saya memakai benangnya juga yang helaiannya 5 ply. Kalau teman-teman pakai yang lebih kecil, tentu saja nanti hasilnya juga akan lebih kecil. Baik teman-teman, kita akan segera mulai perajutannya. Kita awali dengan membuat magic ring. Kemudian round 1 kita rajut di dalam magic ring ini, yaitu dengan membuat 5 SC, tetapi terhitung kita punya 6 stitch. Jadi tampilan seperti chain di awal ini nanti akan kita gunakan juga untuk merajut di round selanjutnya. Saya baru buat 1 2 SC, lalu ini 3 4 dan 5 seperti ini. Dan kita tarik sehingga bagian ini menjadi lebih kecil atau lebih rapat ya. Lalu round 2 kita buat pengulangan 1 SC, kemudian increase diulang sebanyak 3 kali. Jadi di akhir dari round 2 kita punya 9 stitch. Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa di ini nanti akan digunakan juga untuk merajut ya. Satu SC, bisa pasang stitch marker untuk menandai awal round. Sebentar, ini ada kotoran ya, sedikit mengganggu. Oke. Lalu di stitch berikutnya kita isi dengan increase atau 2 SC di dalam satu stitch. Nah, ini pengulangan pertama sudah, lakukan lagi 1 SC, kemudian di stitch berikutnya
increase. Pengulangan kedua sudah, tinggal satu kali pengulangan lagi ya. 1 SC, kemudian increase. Oke, round 2 sudah selesai. Di round 3 kita buat pengulangan 2 SC kemudian increase, diulang sebanyak 3 kali. Jadi nanti di akhir dari round 3 kita punya 12 stitch. Ini SC pertama, lalu di stitch berikutnya juga 1 SC ya, 2 SC. Nah, lalu di stitch yang berikutnya kita buat increase atau 2 SC di 1 stitch. Seperti ini ya. Ini satu kali pengulangan sudah selesai, silahkan diteruskan. Sekarang round 4 kita buat pengulangan 1 SC kemudian increase, diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round 4 ini kita akan punya 18 stitch. Nah, ini 1 SC, lalu di stitch berikutnya adalah increase. Begitu ya. Pola ini diulang hingga akhir round. Round 5 kita buat pengulangan 2 SC kemudian increase, diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round 5 kita punya 24 stitch. Ini saya baru buat 2 SC, kemudian di stitch berikutnya adalah increase. Seperti ini, silahkan diteruskan. Setelah round 5 selesai, kita lanjut untuk round 6. Kita buat 24 SC. Jadi di setiap stitch untuk round untuk round 6 ini cukup buat 1 SC di setiap stitchnya ya. Jadi total stitch di akhir dari round 6 ini nanti tetap 24. Silahkan dirajut dulu. Round 7 kita buat pengulangan 3 SC kemudian increase, diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round 7 kita punya 30 stitch. Ini saya baru buat 1, 2, kemudian ini SC yang ketiga. Selanjutnya adalah increase. Seperti ini ya. Diulang sampai dengan akhir round. Lanjut di round 8 kita buat 30 SC. Jadi di setiap stitch untuk round 8 ini cukup diisi dengan 1 SC. Setelah itu round 9 kita buat pengulangan 4 SC kemudian increase. Diulang sebanyak 6 kali. Jadi nanti di akhir dari round 9 kita punya 36 stitch. Oke, ini saya sudah buat 1, 2, 3, 4 SC, lalu di stitch berikutnya adalah increase. Seperti ini, silahkan diteruskan. Round 10 kita buat 36 SC. Jadi di round 10 ini di setiap stitch silahkan diisi dengan 1 SC. Di round 11 kita buat pengulangan 5 SC kemudian increase, diulang sebanyak 6 kali. Jadi nanti di akhir dari round 11 kita punya 42 stitch ya. Ini saya baru buat 2 SC, lalu ini yang ketiga, 4 dan 5. Lalu selanjutnya adalah increase. Seperti ini polanya, diulang 5 kali lagi. Lalu di round 12 kita buat 42 SC. Di setiap stitch untuk round 12 ini silahkan diisi dengan 1 SC. Berikutnya di round 13 kita akan ganti warna benang ya. Di sini setelah membuat stitch terakhir untuk round 12 kita lepas dulu.
Lalu kita masukkan hakband pada loop yang depan ya dari SC kita ini dan satu utas yang tegak di sini. Jadi seperti ini. Kita kait benang yang baru ya, warna yang kedua maksudnya. Nah, dan ini sudah siap untuk digunakan merajut. Round 13 kita buat 42 SC ya. Jadi tetap membuat 1 SC di setiap stitch, tetapi kali ini merajutnya adalah pada bagian back loop ya, BLO atau back loop only gitu ya singkatannya. Nah, kalau tadi tidak ada keterangan BLO atau FLO ya, jadi kita merajutnya kan biasanya menembus 2 loop seperti ini. Nah, karena ada keterangan BLO, back loop only, jadi loop yang di belakang, yang dekat dengan jari tengah saya. Kalau yang front loop yang dekat dengan jari jempol saya ya. Jadi di loop yang belakang saja seperti ini. Ini ekor benang saya ikutkan di belakang. Nah, seperti ini ya. Kita merajutnya di setiap stitch diisi dengan 1 SC, tapi hakband hanya melewati loop yang belakang saja seperti ini. Silahkan diteruskan, dan kemudian ini benang yang pertama yang biru tua punya saya ini bisa ditarik dan sebenarnya sudah bisa dipotong ya. Jadi kita merajutnya sekarang pakai yang biru tua. Nah, sekarang gantian deh yang saya pakai atau yang saya selipkan di belakang yang benang yang pertama seperti ini, supaya dua-duanya sama-sama aman di belakang ya. Nah, silahkan dilanjutkan, nanti kita ketemu setelah selesai round 13. Lalu sekarang untuk round 14 kita buat pengulangan 6 SC, dilanjutkan dengan increase, diulang sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Kemudian di sini increase. Begitu ya. Silahkan dirajut dulu untuk round 14. Round 15 kita buat 48 SC. Jadi di setiap stitch diisi dengan 1 SC. Sekarang round 16 kita buat pengulangan 7 SC, kemudian increase, diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round 16 ini kita punya 54 stitch. Ini saya baru buat 1 2 3 4 5 6 7, kemudian increase seperti ini. Silahkan diulang 5 kali lagi. Lalu sekarang untuk round 17 sampai dengan round 21, jadi sebanyak 5 round, kita buat 54 SC di setiap roundnya, atau buat 1 SC di setiap stitch ya untuk 5 round ini. Round 17, 18, 19, 20 dan 21 begitu ya. Nanti kita ketemu setelah selesai perajutan sampai dengan round 21. Nah, ini saya sudah selesai sampai dengan round 21 ya. Untuk memastikan bahwa perajutan kita sudah sampai dengan round 21, ini bisa dihitung dari sini ya. Mudah sekali kalau ada pergantian warna benang seperti ini. Kita ingat-ingat lagi bahwa yang sampai di sini yang biru tua itu adalah round 12. Nah, di sini mulai dari round 13. Jadi di sini 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, ini adalah stitch pertama dari round 21, jadi ini adalah stitch terakhir dari round 21. Oke.
Sekarang kita lanjut untuk round 22. Di round 22 kita buat pengulangan 8 SC, kemudian increase diulang sebanyak 6 kali. Jadi nanti di akhir dari round 22 kita punya 60 stitch ya. Ini saya baru buat 3 SC. Kemudian ini adalah SC yang keempat. 5 6 7 8. Kemudian di sini adalah increase. Begitu ya. Pola ini diulang hingga akhir round 22 selesai. Berikutnya kita lanjut untuk round 23 sampai dengan round 27. Jadi sebanyak 5 round ya. Kita buat 60 SC di setiap roundnya. Di 5 round ini ya. Setiap stitchnya cukup diisi dengan 1 SC. Round 23, 24, 25, 26 dan 27. Kita ketemu setelah menyelesaikan perajutan sampai dengan round 27. Nanti cara hitungnya seperti tadi ya teman-teman, dimulai dari sini ke atas begitu supaya kita tahu kita nanti sudah berhenti di round yang tepat atau belum. Oke, setelah selesai sampai dengan round 27, sebelum kita lanjut ke round 28, kita istirahat dulu ya bagian ini. Bisa pasang stitch marker untuk mengamankan, nggak takut ketarik gitu ya rajutannya. Kita akan merajut di bagian yang ini dulu ya teman-teman. Jadi saya akan ganti warna benang. Ini saya pakai warna abu-abu muda begitu ya di sini. Teman-teman bisa pakai warna lain silahkan ya. Nah ini adalah round 12 ya. Berarti sekarang kita adalah merajut round 13 di bagian front loop ya. FLO atau front loop only. Ini di loop-loop yang tertinggal. Nah ini ya, ini round 12. Kan yang ini round 13 tuh biru muda. Nah sekarang kita pakai abu-abu muda punya saya. Itu juga untuk merajut round 13 ya. Hitungannya adalah round 13 di front loop. Oke. Di sini karena ada pergantian round ya, terlihat sekali ya jeglongnya ini, gapnya ini ya. Nah, jadi supaya bagian ini nanti lebih tersamarkan, kita startnya tidak di bagian ini, kecuali kalau teman-teman mungkin nanti di pola lain begitu ya. Ini di sini harus membentuk motif, harus mulai dari sini ya, berarti mulai dari sini. Tapi karena pola kita sekarang yang kita rajut ini hanya membuat 42 SC begitu ya, di bagian front loop. Nah berarti kan setiap stitch hanya membuat 1 SC tuh, jadi bisa mulai dari stitch mana saja, bebas ya posisinya. Misalnya dari sebelah sini deh, biar nggak terlalu jauh dari ini, nanti biar kita segera ketemu sama pergantian round ini ya. Nah ini attach benang seperti ini. Teman-teman kalau mau pakai standing juga boleh, saya seperti ini saja ya. Ini saya sisakan seperti ini untuk memudahkan nanti saat merapikan. Nah lalu saya buat 1 SC di loop yang sama seperti ini. Saya geser dulu, lalu kita lanjutkan ya di sini. Posisi merajutnya seperti ini ya teman-teman. Bagian round 1 atau ujung ada di sebelah kita, di depan kita persis ya. Ini yang terbuka biarkan di sebelah sini gitu. Nanti hasilnya jadi biar seperti ini ya. Ini 1 2 3, ini 4. Lalu kemudian ketika ini ya, kan pergantian round mau ke sini, bukan pergantian round sih sebenarnya, tapi posisinya kan karena terlihat sangat berbeda. Nah, ini supaya lebih tinggi nanti. Ini saya kaitkan dulu di sini, langsung berpindah ke sini. Ups, bentar. Seperti ini, lalu kait ya, melewati keduanya ini dulu ya. Nah, begini.
lalu buat SC biasanya ya. Nah, jadi supaya bagian ini tidak terlihat terlalu jauh berbeda, begitu aja. Yang lainnya sudah normal kembali ya, hanya itu aja. Nanti kita ketemu untuk mengakhiri bagian ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, setelah selesai ya, sampai dengan di sini, ini saya akan potong benang. Jadi di sini saya tidak buat slip stitch ya teman-teman, saya langsung potong benang aja. Lalu kita tarik, ini terlepas seperti ini, kita buat invisible join ya. Jadi ini adalah SC terakhir, ini SC pertama, ini SC kedua. Nah, kita masuk dari SC kedua, dari arah depan ya, melewati kedua loop ini, kait, tarik ya. Lalu setelah itu dari stitch yang terakhir tadi, SC terakhir, kita masuk dari arah belakang sana, hanya melewati back loop seperti ini. Lalu kita kait benang. Nah, seperti ini ya hasilnya. Lalu ini ekor benang akan saya sembunyikan ya, saya tarik ke dalam sini. Kemudian yang satunya juga seperti itu. Sebentar, ini kurang tepat ya saya masukkannya, jadi saya geser ke sebelah sini aja. Oke, seperti ini. Lalu ini supaya lebih aman ya, saya akan ikat keduanya. Seperti ini. Sudah selesai bagian ini ya, kita akan lanjut bagian ini. Tadi terakhir adalah sampai dengan round 27. Sekarang round 28. Kita buat dulu 3 SC di sini ya, jangan lupa di bagian back loop. Jadi masuk di loop yang belakang ya. 1 2, sebentar saya pasang stitch marker, kemudian 3 seperti ini. Lalu decrease atau SC two together ya, jadi 2 stitch ini akan dijadikan satu, begitu ya kurang lebihnya. Ini kita masuk dari stitch ini di loop yang belakang, langsung ke stitch berikutnya juga di loop yang belakang, lalu kait benang. Kalau cara ini dirasa sulit ya, teman-teman bisa melakukan dengan cara yang lain, misalnya seperti ini ya. Sebentar saya lakukan dulu. 1 buat 3 SC ya, 2 3. Nah, karena ini di bagian back loop itu biasanya agak sulit dibandingkan kalau kita merajut di front loop ya, kalau untuk membuat decrease. Jadi di sini bisa ini di skip 1 stitch, langsung kita merajut di stitch yang berikutnya. Kita buat 1 SC seperti ini ya. Jadi 3 SC, 1 2 3, kemudian bisa skip 1 stitch dan buat 1 SC di stitch berikutnya, atau mau melakukan decrease seperti sebelumnya, seperti yang pertama kali saya contohkan juga boleh ya. 1 2 3 SC begini, kemudian decrease nya seperti ini, masuk di back loop, lalu langsung bergeser ke stitch berikutnya ke back loop sebelahnya, lalu melewati kedua black loop ini. Kok black loop, back loop
Sampai lepas deh, salah salah pengucapan ya. Ini saya ulang ya. Nah ini, ups, emang agak sulit ya kalau bagi saya. Jadi makanya saya juga ada modifikasi lah begitu ya, cara membuat decrease-nya kalau kita merajutnya di bagian back loop. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti yang penting jumlah stitch akhir dari round 28 ini adalah 48 stitch. Setelah memastikan jumlah stitchnya ada 48 ya di akhir dari round 28 tadi, kita lanjut sekarang ke round 29. Kita buat pengulangan 6 SC, kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 29 kita punya 42 stitch. Jadi di sini kita buat dulu ya. Kali ini karena tidak ada keterangan BLO atau FLO begitu ya, berarti kita merajutnya adalah menembus kedua loop ya, seperti biasa. Oh, sebentar saya ulang, kurang rapi ya, kurang rapat begitu. Oke. Ini 1 2 3 4 5 6, kemudian decrease. Nah, karena sekarang posisinya adalah normal aja ya, tidak seperti sebelumnya, karena kalau sebelumnya adalah di back loop memang agak sulit tadi melakukan seperti yang tadi. Di sini kita jangan skip ya teman-teman, nanti ininya terlihat kurang rapi. Jadi membuat decrease-nya kalau posisi yang seperti ini, dalam kondisi seperti ini maksudnya, kita lewatkan dari front loop ini, bergeser ke stitch berikutnya juga di front loop ya, seperti ini. Lalu kait benang melewati kedua front loop tadi. Nah seperti ini. Oke, ini pengulangan pertama ya, kita lakukan bersama sekali lagi. 6 SC ya, 1 2 3 4 5 dan 6, kemudian decrease ya lewat front loop dan front loop, kait benang melewati kedua front loop tadi. Nah seperti ini. Oke, silahkan diteruskan perajutannya round 29. Lanjut di round 30 kita buat pengulangan 5 SC, kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round 30 kita punya 36 stitch ya. Jadi di sini kita buat dulu 5 SC. 1 2 3 4 dan 5. Kemudian di sini decrease ya. Seperti itu, silahkan diteruskan. Untuk round 31 di sini kita merajutnya di bagian back loop ya dengan pola 4 SC, kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali. Jadi nanti di akhir dari round 31 kita punya 30 stitch. Jadi di sini kita rajutnya lewati loop yang belakang ya. 1 2 3 dan 4. Sama seperti sebelumnya ya, karena ini di bagian back loop. Untuk membuat decrease-nya kita akan skip 1, lalu buat 1 SC di stitch yang berikutnya. Jangan lupa di bagian back loop. Seperti itu ya, 4 SC, kemudian decrease diulang 6 kali. Ini baru 1 kali, berarti kurang 5 kali pengulangan lagi. Berikutnya round 32 ya, dan sebelum
Lanjut ke round 32, silahkan isi dakron sampai dengan penuh ya teman-teman, bagian ini seperti ini. Lalu di sini untuk round 32 kita polanya adalah membuat 3 SC kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali. Di akhir dari round 32 kita punya 24 stitch. Jadi sambil merajut ini dakronnya sedikit kita tekan ya supaya tidak terikut di perajutan. Nanti kalau terikut itu agak apa namanya ya, agak sulit juga nanti merajutnya karena terasa lebih keras ya. Nah, di sini berarti 3 SC. 1 2 lalu 3 SC kemudian decrease ya. Ini karena bukan di back loop perajutannya, jadi decrease nya kita masukkan di front loop dan front loop. Nah, seperti ini. Silahkan diteruskan dulu ya perajutannya hingga akhir round. Lanjut round 33. Di sini kita buat 2 SC kemudian decrease diulang 6 kali. Jadi di akhir dari round 33 ini kita punya 18 stitch ya. Ini 2 SC kemudian decrease. Begitu seterusnya, silahkan dirajut dulu. Round 34 kita buat pengulangan 1 SC kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali. Jadi nanti di akhir dari round ini kita punya 12 stitch ya. Sebentar ini saya perbaiki decrease saya kok nyantol-nyantol ya. Oke ya, 1 SC kemudian decrease begitu ya. Silahkan dirajut sampai dengan akhir round selesai. Berikutnya round 35 adalah round terakhir ya untuk bagian ini. Bagi teman-teman yang tadi masih dirasa kurang penuh bisa segera diisi ya sebelum bagian ini semakin mengecil dan ditutup rapat begitu ya. Di round 35 kita buat 6 decrease, jadi membuat decrease-nya sebanyak 6 kali berturut-turut ya. Jadi ini sini decrease, lalu sebelahnya decrease lagi begitu terus sampai dengan 6 kali. Jadi nanti di akhir dari round 35 ini kita punya 6 stitch begitu ya. Silahkan dirajut dulu ini buat decrease-nya sebanyak 6 kali berturut-turut. Pelan-pelan aja ya sambil ini dakron ditekan supaya nggak terikut terajut. Nah ya seperti ini, silahkan diteruskan dulu. Setelah selesai di sini kita akan potong benang ya, jadi tanpa membuat slip stitch ataupun satu chain di akhir round ini. Seperti ini aja setelah membuat decrease yang terakhir langsung kita potong benang. Saya akan sisakan cukup panjang supaya lebih mudah ya nanti untuk merapikan begitu. Jadi ini saya tarik begini. Lalu kita akan masukkan hakband di front loop. Dari setiap stitch ya nanti lewatnya hanya di front loop begini. Kemudian kita tarik benangnya. Ini seperti itu ya, lewati semua front loopnya. Tadi berarti ada 6 stitch ya, berarti kita lewatnya lewat 6 kali. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada suara berisik-berisik karena memang rumah saya tuh dekat dengan jalan raya, jadi tidak terhindarkan begitu ya suara-suara kendaraan yang lalu lalang. Kadang juga suara klakson, suara orang menjajakan apa jualannya begitu ya. Ya alhamdulillah lah di sini nggak kesepian begitu ya, walau ditemenin sama ramenya kendaraan. Setidaknya begitulah, positive thinking aja teman-teman kita. Aduh ini kenapa susah yang terakhir. Nah ini loops ke-6 saya. Nah setelah selesai melewati semua front loop ya,
kita akan tutup bagian ini benar-benar ya. Kalau teman-teman mau isi sedikit lagi dakron, mumpung masih ada lubang kecil ya teman-teman, segera diisi. Kalau sudah ditutup seperti ini, kita tarik, hap. Nah, dia sudah tertutup rapat begitu ya. Ini akan saya sembunyikan ya. Sebenarnya bagian ini nggak perlu rapi-rapi sekali begitu, karena nanti toh bagian ini akan dirajut lagi nih ya, di bagian front loop ini nanti akan dirajut. Jadi bagian ini saya memang untuk secure aja sih, tadi ini potong benangnya cukup panjang ya untuk mengamankan. Tapi kalau misalnya pendek pun tadi, kalau kita yakin ini sudah nggak akan terlepas, nggak masalah. Tapi untuk keamanan aja seperti ini ya. Oke, nanti bisa disembunyikan ke dalam ya, ditusuk-tusukkan begitu. Tapi kalau tidak ditusukkan juga nggak apa-apa, nanti toh dia akan tersembunyi di tengah-tengah perajutan ya, karena nanti juga akan ditutup dengan dakron ya. Sementara bentuknya adalah seperti ini ya, sampai dengan round 35. Nah, ini ya. Oke, ini bagian utama sudah 80% lah, hampir selesai ya. Oke, kita akan segera lanjut. Oke, kita akan lanjut ya. Kita merajutnya di bagian front loop yang ini. Ini kan ada dua front loop ya, bukan yang di bagian terluar, tapi yang di bagian ini. Oke, di bagian sini penghitungan roundnya kembali ke round 1 ya, untuk memudahkan teman-teman ya untuk perajutannya. Nah, sama seperti sebelumnya di bagian ini ya, kita bisa mulai dari stitch mana aja supaya nanti bagian ini tidak terlalu terlihat jauh ya, berbeda ini posisinya. Jadi oke, saya akan start dari sini ya, kurang lebih sama seperti sebelumnya. Saya lewatkan di sini, attach benang di sini. Ini saya ikut sertakan di perajutan ya, ekor benang. Lalu kita akan buat 1 SC di setiap stitch ya. Ini berarti saya hitung sebagai round 1 lagi ya teman-teman. Di sini kita buat 36 SC. Oke, ini 1, 2, dan seterusnya ya. Sekarang round 2 kita buat pengulangan 5 SC, kemudian increase diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir round 2 kita punya 42 stitch. Ini saya baru buat 3 SC. 4, 5, kemudian increase seperti ini. Silahkan diulang hingga akhir round. Berikutnya round 3 dan round 4. Jadi di dua round ini kita buat 42 SC di setiap roundnya ya. Jadi di round 3 dan round 4 setiap stitchnya cukup diisi dengan 1 SC. Silahkan dirajut dulu sampai dengan selesai round 4. Lalu sekarang round 5 kita buat pengulangan 5 SC, kemudian decrease ya. Kali ini decrease ya, 5 SC kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali. Satu, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian di sini decrease. Jadi nanti di akhir dari round 5 ini kita punya 36 stitch. Sekarang round 6, di sini polanya kita buat 2 SC, kemudian decrease diulang 9 kali dan perajutannya adalah di bagian back loop. Ya, jadi di sini 2 SC, jangan lupa di back loop berarti hanya lewat di loop yang belakang. 1, 2, 3,
lalu decrease ya. Untuk di bagian back loop, untuk memudahkan decrease-nya adalah kita skip 1 lalu buat 1 SC di stitch berikutnya. Seperti ini ya. Ini baru 1 kali pengulangan, masih kurang 8 kali lagi. Lalu di round 7 kita buat pengulangan 1 SC kemudian decrease, diulang 9 kali. Jadi di akhir dari round 7 kita punya 18 stitch, dan di sini perajutannya kembali kita lakukan di bagian back loop untuk round 7 ini ya. Jadi di sini bentar. 1 SC, jangan lupa di back loop ya teman-teman. Decrease berarti ini skip 1, saya buat 1 SC di stitch berikutnya. Seperti ini, lakukan 8 kali lagi. Round 8 kita merajutnya masih di bagian back loop. Di sini polanya adalah 1 SC kemudian decrease diulang 6 kali. Jadi di sini 1 bentar, 1 SC-nya kurang rapi pengambilan benangnya. Oke, seperti ini ya. 1 SC kemudian decrease, skip 1 buat 1 SC di stitch berikutnya. Ini hanya diulang 6 kali ya teman-teman kalau yang round ini. Jadi ini baru pengulangan pertama, masih kurang 5 kali lagi. Dan di sini teman-teman bisa isi dakron ya, mumpung masih agak besar ini lubangnya nanti ya, semakin mengecil makin lama. Jadi isi dulu di sini nggak apa-apa, atau setelah ini, setelah merajut round 8 ini silahkan diisi dengan dakron, karena nanti semakin lama dia semakin kecil ya. Nanti di akhir dari round 8 kita punya 12 stitch begitu ya. Nah, tidak apa-apa, sambil merajut nanti ini ditekan begitu ya bagian ini supaya dakron tidak terikut. Sekarang untuk round 9 ini ya, polanya adalah membuat 6 decrease tetap di bagian back loop ya teman-teman, kita merajutnya. Jadi karena ini seperti ini posisinya, jadi di sini kita buat 1 SC, jadi berganti-ganti aja gitu loh maksud saya ya. Sini 1 SC, lalu stitch berikutnya kita skip, kita buat 1 SC lagi begitu di stitch yang selanjutnya begitu ya. Pokoknya nanti total di akhir round itu kita punya 6 stitch aja gitu. Jadi ini 1 SC di skip, 1 SC di skip, 1 SC di skip gitu ya. 1 SC di skip, 1 SC di skip, 1 SC di skip. Jadi nanti terakhir adalah bagian yang skip gitu ya. Nanti kita ketemu setelah selesai. Oke, setelah selesai ini membuat 6 kali decrease-nya ya, kita akan potong benang ini sama seperti yang sebelumnya ya. Di bagian yang ini tadi cukup panjang, tanpa membuat slip stitch ataupun satu chain di akhir perajutan kita keluarkan seperti ini. Lalu kalau tadi itu kita menutup bagian ini dilewatkan di front loop, nah karena nanti ini front loopnya akan kita gunakan untuk perajutan selanjutnya, jadi kita menutupnya lewat di back loop ya. Kalau sulit pakai hat pen berarti bisa dibantu menggunakan jarum tapestry. Jadi ini kita akan masukkan hanya di back loop saja ya. Kalau sebelumnya di front loop. Ini untuk menutup bagian ini kita lewatkan back loop. Seperti itu ya, pelan-pelan aja sambil ditarik. Nanti dakronnya diusahakan tidak terikut supaya lebih rapi. Oke, setelah melewati 6 ya, kita akan tarik bagian ini. Oke, lalu kita tusukkan ini ke dalam supaya lebih rapi ekor benangnya.
keluarkan ke mana saja. Oke, sudah tertutup ya. Lalu ini kita tusukkan di stitch yang sama di mana dia tadi keluar, lalu arahkan ke stitch atau sisi lain ya, begini. Lakukan beberapa kali. Jadi nanti ekor benang akan tertahan di tengah-tengah dakron. Kalau dirasa sudah cukup ya, bisa potong benang atau masukkan ini ya, tarik ke bagian dalam. Nah, seperti ini badan dari roketnya. Oke, sekarang kita akan buat bagian ekor api ya. Di sini nyala-nyala api. Sebelum membuat nyala apinya, kita akan tandai dulu ya. Ini awal round yang di sini ya. Kalau awal roundnya di sini, ini yang pertama kali ada back loop ya. Ini kan banyak back loop begitu ya. Ini pertama kali ada back loop, ini kita tandai dengan stitch marker begitu. Berarti kan di stitch yang sebelahnya sini, maksudnya yang lurusnya ini ya teman-teman, lurusnya ini adalah selalu awal round begitu ya, selalu awal round. Jadi ini akan saya tandai aja di sini untuk memudahkan begitu teman-teman, untuk memudahkan aja sebagai patokan ya. Jadi ini kalau awal roundnya di sini yang ditandai ini, berarti awal round yang berikutnya adalah di sini, berarti ini yang terakhirnya begitu ya. Ini adalah akhir dari round yang lurusnya ini. Nah, lurusnya ini kan muter. Nah, berakhirnya adalah di stitch yang sebelah sini begitu ya. Jadi ini akan saya tandai juga. Oke, ini akan saya tandai juga dengan stitch marker. Nah, begitu ya. Berarti nanti nyala api itu berakhir di stitch yang sebelah sini. Yang di sebelahnya stitch marker ini berakhirnya di sini nanti. Ini selain, nah berarti di segini, seret, semuanya ini adalah nyala api. Di sini nanti warna apinya saya akan pakai 3 warna ya, dimulai dari kuning sebelah sini sekian, lalu berhenti. Lalu dilanjut dengan warna oranye, begitu sampai sini berhenti, lalu akan lanjut dengan warna merah. Oke, di sini saya akan buat nyala apinya dimulai dari yang kuning ya, dari bagian ini. Bagian yang mudah dijangkau aja lah teman-teman ya. Kalau sulit, sulit sekali begitu nggak usah, nggak apa-apa, nggak kelihatan juga kok, nggak seberapa terlihat sekali ya nanti. Jadi ini kita attach benang di sini. Nanti kita mutarnya berarti dibalik gini ya teman-teman, karena posisinya nanti dari tengah akan berjalan keluar. Nah, jadi kita dari arah dalam seperti ini ya, bukan dari arah luar begini, tapi dari arah dalam begini. Kemudian sini attach benang. Saya sisakan cukup banyak ya, bagian ini cukup panjang nanti untuk memudahkan saat merapikan begitu. Attach benang seperti ini, lalu kita buat di sini adalah, kalau dengan warna kuning ini saya akan buat 14 chain ya. Yang paling bawah tidak dihitung sebagai chain ya, kita baru buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ups, bentar, kurang rapi. Ini 10, 11, 12, 13, dan 14. Kita buat SC dimulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Disinilah kita mulai buat 1 SC di setiap chain yang ada. Berarti kita buatnya adalah 13 SC. Oke, pelan-pelan aja buat 1 SC perlahan-lahan ya. Nanti hasilnya kalau melungker-melungker atau tidak lurus sekali, tidak apa-apa ya teman-teman, karena kan kobaran api itu kan nggak lurus-lurus aja ya kan. Jadi memang biarkan aja, nanti dia kalau misalnya agak kriwul-kriwul gitu, it's okay ya, biarin aja, nggak apa-apa, nggak perlu repot mau dipakein catokan ya biar lurus. Nggak usah, biarin aja.
alaminya begitulah dia. Jadi it's okay ya. Nah, seperti ini, hampir ujung ya. Lalu setelah itu, sebentar ini saya tarik ya, ini untuk memperjelas. Nah, ini bukan chain, jadi ini yang chain yang terakhir, yang ini punya saya. Ups, bentar saya tarik. Oh, sudah selesai chain saya yang terakhir di sini. Lalu berarti berikutnya kita bergeser ke stitch atau loop yang selanjutnya ya. Dari sini kita buat slip stitch. Lalu kembali buat 14 chain gitu ya, terus menerus keliling ya. Lalu nanti setelah membuat 14 chain, lalu buat 13 SC seperti yang sebelumnya begitu ya teman-teman. Nanti lalu berpindah ke stitch atau loop-loop yang berikutnya sampai dengan, nah ini sampai batasnya itu yang ini ya. Ini nanti muter sampai sini gitu, sampai di sini. Oke, sampai di sini nanti baru kita buat dengan warna oranye. Stop di sini, baru ganti dengan warna merah, begitu ya. Jadi ini kita luruskan ini berhentinya di mana? Nanti ini berhentinya di sini berarti ya. Berhenti di sini. Kemudian ini berikutnya adalah ganti dengan oranye. Ya, di sini oranye, berhenti di sini. Merah, berhenti di sini. Begitu baru nanti kita lanjutkan di bagian yang sebelah sini. Seperti itu ya, saya rasa bisa dipahami. Ini kita rajut dulu yang warna kuning, batasnya sampai yang sini. Kalau mau tandai pakai stitch marker juga nggak apa-apa ya, lurusnya inilah pokoknya. Ini masih kelihatan ya teman-teman ya, sampai round ini muter sedikit lagi sampai sini ya. Oke. Setelah sampai di bagian ini ya, sudah lurusnya dengan yang kita tandai. Nah, di sini kita akan akhiri yang warna kuning, nanti saya akan ganti dengan warna oranye ya, yang kedua. Jadi di sini setelah SC yang terakhir, saya akan buat slip stitch di stitch atau di loop yang sama sebelum saya potong benang ya. Setelah itu baru potong benang. Saya sisakan cukup panjang aja, lebih baik lebih ya daripada kurang, nanti untuk memudahkan saat merapikan. Nah, di sini nanti kita langsung saja ambil benang yang kedua ya. Ini saya oranye, sama ini sisakan juga ekor benang ya. Sekian nanti untuk merapikan. Lalu di stitch yang berikutnya, sebentar, berarti saya ini kelebihan. Oh enggak, ini lurusnya ini kok. Benar ya, ini di sini saya attach. Nah, ini yang pertama tidak dihitung ya. Lalu di sini untuk warna yang kedua kita buat 10 chain ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lalu kita buat SC dimulai dari chain kedua dari hook ya. Di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Jadi kita buatnya 9 SC. Nah, 1 2. Jadi ini lebih pendek ya daripada yang sebelumnya begitu. Nanti warna ketiga juga lebih pendek juga, sehingga nanti kelihatan gitu kayak apa ya, nyala apinya lebih
real. Harapannya sih gitu ya, jadi biar lebih mendekati seperti flame atau apa sih, kobaran apinya itu. Bentar ya, ini 7, ini yang ke 8 punya saya. Kemudian selanjutnya yang ke 9 ya, yang paling bawah tidak kita rajut ya, karena itu apa tadi tempatnya saat kita attach ya. Oh ini sudah yang ke 9 ternyata punya saya ya. Saya hitung ulang aja untuk meyakinkan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, sudah 9. Nah, seperti sebelumnya ya, sama. Sini kita pindah ke loop atau stitch berikutnya buat slip stitch ini, lalu kembali buat 10 chain dan lanjutkan dengan membuat 9 SC pada chain, begitu ya, sampai dengan satu round. Nanti ketemu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya saya. Nanti tinggal diteruskan aja. Nah, nanti putarannya sampai sekian. Nah, ketemu di sebelah sini, nanti ganti warna yang ketiga. Nah, ini yang warna oranye juga sudah selesai ya punya saya. Ini sebelum stitch yang lurus dengan stitch marker ya. Jadi di sini kita lakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya di warna kuning. Jadi buat slip stitch di stitch atau di loop yang sama dengan yang terakhir barusan. Kemudian kita potong benang, ini saya sisakan cukup panjang ya, nanti untuk memudahkan saat merapikan begitu. Nah, ini ya, 2 ekor benang ini masih belum saya rapikan. Yang warna kuning sudah saya rapikan. Nanti kita rapikan belakangan ya, ketika terakhir sudah pakai warna yang ketiga. Di sini saya pakai merah. Awal juga sama, disisakan dulu. Nah, lalu kita cek dulu ya, ini lokasinya. Terakhir tadi di sini, berarti saya akan start di sini sebelahnya. Oke. Nah, untuk yang warna merah ini atau yang ketiga, ini kita buat chainnya adalah sebanyak 6. 1 2 3 4 5 6. Kemudian start di chain kedua dari hook, yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2 di sini ya. Jadi kita buatnya adalah 5 SC. 1 2 3 4 5. Seperti ini. Lalu kita bergeser ke stitch atau loop berikutnya. Caranya sama ya dengan sebelumnya, buat slip stitch di sini. Lalu kembali buat 6 chain. Kemudian start di chain yang kedua dari hook dan buat 5 SC sepanjang chain itu ya. 1 2 3 4 5 6 ya, berarti saya buat 5 SC seperti itu terus sampai dengan nanti batasnya adalah persis sebelum stitch marker ini ya, sampai di sini. Jadi satu putaran saja untuk yang warna merah. Ini saya sudah selesai ya yang warna merah, dan akan buat slip stitch terakhir tetap di stitch yang sama ya, yang terakhir ini.
untuk mengakhiri. Kemudian potong benang. Lalu untuk merapikan ekor benang ini, begitu juga dengan dua warna lain ya. Tadi saya lakukan hal yang sama, yaitu caranya adalah ini akan kita tusukkan ke dalam sini seperti ini. Kemudian saya keluarkan ke stitch mana saja, bebas ya. Ini seperti ini. Lalu ekor benang yang satu lagi juga seperti itu. Tapi kali ini keluarnya adalah stitch yang sama dengan yang sebelumnya ini di sini ya, sama. Nah, kemudian ini akan kita ikat di sini, kita buat simpul di sini ya. Kemudian potong benang, lalu dorong atau tarik dari sebelahnya ya. Yang penting tadi itu tersembunyi. Nah, sudah selesai. Seperti itu ya cara merapikan ekor-ekor benangnya tadi. Nah, ini nyala apinya seperti ini ya. Lalu setelah selesai membuat nyala api ini, kita akan buat di sini menggunakan benang warna oranye di stitch yang ini ya, atau di loop yang tersisa, satu round yang tersisa terakhir ini kita akan rajut menggunakan warna oranye, tapi tidak dari arah dalam seperti ini ya. Merajutnya tadi sebelumnya kan seperti ini ya. Sekarang kita balik posisinya seperti ini. Bisa dimulai dari stitch mana saja, bebas di sini. Ini jumlahnya ada 36 loop atau 36 SC ya. Misalnya kita mulai dari sini begitu ya, tidak masalah. Ini ekor benang saya sisakan cukup panjang ya. Nanti cara merapikannya sama seperti yang barusan. Nanti kalau sudah selesai perajutannya supaya dia lebih aman. Nah, ini tidak dihitung sebagai apapun ya, attach benang seperti ini. Lalu kemudian kita buat SC di setiap stitch. Jadi teman-teman silahkan aja ya dirajut satu SC di setiap loop. Nah, ini seperti ini kita akan buat 2 round ya. Jadi nanti setelah sampai sini tidak perlu buat slip stitch ya, atau kalau mau buat slip stitch bolehlah, silahkan ya. Lalu lanjut satu round lagi ya, 36 SC. Oke, silahkan dirajut dulu bagian ini sebanyak 2 round. Nah, ini punya saya sudah selesai ya, saya sudah buat 2 round bagian ini. Lalu di sini saya akan potong benang dan nanti akan akhiri bagian ini dengan invisible join begitu ya. Ini saya potong agak panjang saja supaya nanti bisa digunakan untuk merapikan. Ini ya, barusan SC terakhir tanpa tambahan satu chain ataupun tanpa membuat slip stitch, langsung saya potong saja. Kemudian ini stitch marker penanda stitch pertama saya lepas, lalu ini adalah stitch pertama, ini stitch kedua saya masukkan dari arah depan melewati stitch yang kedua seperti ini. Kemudian ini tadi adalah stitch terakhir dari arah belakang, saya hanya masuk di bagian back loop saja seperti
seperti ini. Sebentar ya. Nah, seperti ini. Lalu saya kait ini. Dan ini saya agak tarik ya supaya lebih rapat. Nah, seperti ini hasilnya bagian atas. Lalu ini akan saya rapikan. Caranya adalah kurang lebih sama dengan sebelumnya ya teman-teman. Ini akan saya masukkan. Lalu saya keluarkan ke stitch mana saja begitu. Nanti ujung yang satu lagi lakukan dengan cara yang sama. Ya, ini selipkan dulu supaya tidak terlepas begitu. Akan saya selipkan di sini. Lalu nanti dikeluarkan di stitch yang sama di sini buat simpul dan potong benang lalu sembunyikan. Nah, sampai di sini hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu sekarang kita akan melanjutkan perajutan di bagian ini yang loop yang tersisa ini ya, front loop. Nah, posisinya merajut adalah seperti ini. Bagian nyala api ada di atas. Warnanya di sini saya akan pakai warna yang sama dengan bagian ini. Jadi saya akan pakai abu-abu, ya, abu-abu muda atau silver ini, seperti ini. Kita bisa mulai dari stitch mana saja. Tapi saya di sini akan kurang lebih mengikuti bagian ini ya, karena di sini saya mulai yang bagian ini, jadi saya juga akan start kurang lebih di sini. Jadi ini bebas ya teman-teman, mau dimulai dari yang mana aja sebenarnya nggak apa-apa ya. Oke, seperti biasa selalu ekor benang saya sisakan cukup panjang seperti ini dulu nanti untuk memudahkan melakukan merapikan gitu ya. Nah, ini saya sudah attach benang. Lalu di sini bagian ini saya tidak tahu ya namanya apa. Pokoknya di bagian agak bawah dari badan roket ini ya. Di sini polanya kita akan buat 9 SC, kemudian increase diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round 1 ini kita punya 66 stitch. 1, 2, 3, ups, 4, 5. Nah, ini karena punya saya ada pergantian round ya, akan saya lakukan sama seperti yang sebelumnya. Enam, 7, 8, dan 9. Kemudian di sini adalah increase. Susahnya ya mencari loopnya, sebentar. Saya longgarkan dulu ya. Nah, seperti ini. Ini baru 1 kali pengulangan, masih kurang 5 kali pengulangan lagi. Jadi silahkan dirajut dulu, nanti kita ketemu setelah selesai. Kemudian round 2 sampai dengan round 3 kita buat 66 SC. Jadi di round 2 dan round 3 kita isi setiap stitch dengan 1 SC ya.
Saya tandai awal round untuk memudahkan. Seperti ini. Silahkan dirajut dulu, nanti kita ketemu setelah selesai sampai dengan round 3. Lanjut round 4. Polanya adalah 9 SC, kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round 4 kita punya 60 stitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini 7, 8, dan 9. Kemudian kita buat decrease ya. Saya akan masukkan di front loop dan front loop. Seperti ini baru 1 kali pengulangan, masih kurang 5 kali lagi. Silahkan dilanjutkan. Lalu round 5 kita buat 60 SC. Jadi setiap stitch diisi dengan 1 SC. Silahkan dirajut dulu untuk round 5. Lalu nanti di akhir dari round 5 silahkan potong benang ya, dan diakhiri dengan invisible join ya. Di bagian sini nanti invisible join. Lalu setelah itu potong benang dan dirapikan ya. Cara merapikannya kurang lebih sama dengan sebelum-sebelumnya ya di bagian ini. Jadi dikeluarkan di stitch yang sama antara dua ekor benang ini ya. Yang awal nanti ini dikeluarkan di mana, kemudian yang terakhir juga dikeluarkan di stitch yang sama, kemudian di tali ya, atau dibuat simpul kemudian disembunyikan seperti itu ya. Nanti kita setelah selesai ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan perajutan selanjutnya. Nah, ini punya saya sudah selesai dan sudah saya rapikan ya. Kemudian kita akan buat bagian ini nanti yang akan dijahitkan di bagian sini ya. Kita butuh 3 piece ya, atau 3 buah. Jadi ini saya sudah buat 2, kurang 1 lagi ya. Kita akan buat bersama. Jadi saya akan pakai warna yang sama dengan bagian ujung ini atau puncaknya ini ya, dengan warna biru tua. Oke, di sini kita akan awali dengan magic ring. Kemudian setelah membuat magic ring, round 1 kita buat 5 SC di dalam magic ring ini, tapi terhitung kita punya 6 stitch ya. Ini baru buat 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini kita terhitung punya 6 stitch, yaitu dengan tampilan seperti chain di awal saat membuat magic ring ini ya. Jadi nanti di bagian ini juga akan kita gunakan atau kita pakai untuk merajut juga. Kita tarik ekor benangnya. Kemudian round 2 ya, dimulai dari bagian ini kita buat pengulangan 1 SC, kemudian increase diulang sebanyak 3 kali. Jadi nanti di akhir dari round 2 kita punya 9 stitch. Jadi di sini 1 SC, pasang stitch marker. Kemudian di stitch berikutnya adalah increase. Maaf ya. Sebentar, saya ulang. Seperti ini. Lakukan 2 kali lagi. Setelah itu round 3 kita buat pengulangan 2 SC, kemudian increase diulang sebanyak 3 kali. 1,
2. Kemudian di stitch berikutnya adalah increase seperti ini. Kita ulang 2 kali lagi, jadi nanti di akhir dari round 3 kita punya 12 stitch. Round 4 kita buat 12 SC. Jadi di setiap stitch cukup diisi dengan 1 SC. Jumlah stitch tetap 12. Silahkan dirajut dulu untuk round 4. Sekarang round 5 kita buat increase terlebih dahulu. Kemudian 10 SC. 1 2 3 4, teruskan sampai dengan 10. Setelah selesai membuat 10 SC, di sini akan ada sisa 1 stitch, kita isi dengan increase. Jadi di akhir dari round 5 kita punya 14 stitch. Kemudian kita lanjut ke round 6, kita buat 14 SC. Jadi di setiap stitch untuk round 6 ini cukup diisi dengan 1 SC. Silahkan dirajut dulu untuk round 6. Round 7 kita buat increase terlebih dahulu di sini. Lalu 12 SC. 1 2, diteruskan dulu sampai dengan 12. Setelah membuat 12 SC, di sini akan ada sisa 1 stitch, kita isi dengan increase. Kemudian kita lanjut ya untuk round 8. Di sini kita buat 16 SC. Jadi di round 8 kita punya stitchnya sejumlah 16 tetap ya. Round 9 kita buat 2 increase. Jadi ya increase-nya kita lakukan 2 kali berturut-turut ya. Ini increase pertama. Pasang dulu stitch marker pada stitch yang paling awal. Kemudian ini adalah increase yang kedua. Setelah itu 12 SC. 1 2, teruskan sampai dengan 12. Kemudian dilanjutkan dengan 2 increase ya di 2 stitch terakhir ini. Kita isi masing-masing adalah dengan increase. Jadi di akhir dari round 9 kita punya 20 stitch. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke round 10. Di round 10 kita buat 1 SC. Kemudian maaf ya. Kemudian di sini adalah increase. Lalu 16 SC. 1 2 3, silahkan diteruskan sampai dengan 16. Setelah selesai membuat 16 SC, di sini kita buat increase. Lalu di sini 1 SC. Jadi di akhir dari round 10 kita punya 22 stitch. Pada round 11 kita buat decrease. Decrease-nya kita buat melewati front loop dan front loop dari 2 stitch yang berdekatan seperti ini. Kemudian 18 SC. 1 2 3
teruskan dulu sampai 18. Setelah selesai membuat 18 SC, di sini kita buat decrease. Jadi di akhir dari round 11 kita punya 20 stitch. Lanjut sekarang ke round 12. Di round 12 kita buat decrease terlebih dahulu. Kemudian 16 SC. 1 2, silakan diteruskan sampai dengan 16. Kemudian setelah selesai membuat 16 SC-nya, kita buat decrease di sini. Jadi di akhir dari round 12 ini kita punya 18 SC. Nah, bentuknya sampai dengan round 12 seperti ini. Kemudian kita lanjut round 13 dan round 14, kita buat 18 SC di setiap roundnya. Jadi di dua round ini silahkan diisi dengan 1 SC di setiap stitchnya. Kita ketemu nanti setelah menyelesaikan perajutan sampai dengan round 14. Sebelum lanjut ke round 15, kita akan isi dulu dengan dakron ya. Ini isinya tidak perlu terlalu banyak ya teman-teman, supaya nanti hasilnya itu bukan menggembung, tapi yang penting ini ada isinya aja. Sebenarnya tanpa diisi juga nggak apa-apa, tapi dia akan terlalu tipis seperti ini. Kalau diisi sedikit ya seperti ini, jadi lebih tebal ya. Jadi bukan diisi penuh sampai dengan menggembung, tidak. Ini kita cukup isi, yang penting di dalam terasa seperti ada isian saja, seperti itu ya, tipis-tipis aja seperti ini. Nah, jadi nanti saat dipegang dia tetap ada empuknya, tapi bukan yang gembung begitu ya. Nah, cukup seperti ini saja, tidak mengubah bentuknya, karena yang diharapkan bentuknya adalah pipih ya, seperti ini. Oke, ini kita nanti saat merajut sambil didorong ke dalam ya teman-teman, supaya tidak terikut. Nanti kita lanjutkan pengisiannya sembari merajut begitu. Oke, di sini round 15 kita buat 7 SC terlebih dahulu. 1 2, lanjutkan dulu sampai dengan 7. Setelah selesai membuat 7 SC, kita buat 2 decrease. Jadi decrease-nya 2 kali berturut-turut ya. Ini decrease pertama, lalu decrease yang kedua. Setelah itu 7 SC. Jadi di akhir dari round 15 kita punya 16 stitch. Ini SC saya yang kedua, 3 4 5 6 dan 7. Seperti ini ya, pas. Selesai untuk round 15. Sekarang kita lanjut ke round 16. Di sini kita buat 6 SC. 1 2, silahkan dilanjutkan dulu sampai dengan 6. Setelah selesai membuat 6 SC, kemudian di sini kita buat 2 decrease ya, sama seperti sebelumnya. Buat decrease-nya 2 kali berturut-turut. Decrease pertama, decrease yang kedua. Kemudian dilanjutkan dengan membuat 6 SC. Jadi di akhir dari round 16 kita punya 14 stitch. 1 2 3 4 5 dan 6.
seperti ini sampai dengan round 16. Lalu sekarang untuk round 17 kita buat 5 SC terlebih dahulu. 1 2, silakan diteruskan sampai dengan membuat 5 SC. Setelah selesai 5 SC, kita buat 2 decrease. 1 2. Kemudian kita buat 5 SC. Di akhir dari round 17 kita punya 12 stitch. 1 2 3 4 dan 5. Seperti ini ya, pas. Sekarang di round 18 kita akan buat pengulangan 2 SC kemudian decrease, diulang sebanyak 3 kali. Jadi nanti di akhir dari round 18 kita punya 9 stitch. Jadi di sini 1 2 lalu decrease, begitu ya. Ini adalah pengulangan pertama, masih kurang 2 kali lagi. Silahkan dilanjutkan untuk round 18. Sebelum melanjutkan perajutan, silahkan isi dengan dakron ya, karena berikutnya round 19 adalah round terakhir. Di sini di round 19 kita buat pengulangan 1 SC kemudian decrease, diulang sebanyak 3 kali. Jadi nanti di akhir dari round 19 kita punya 6 stitch, begitu. Nah, ini adalah pengulangan pertama saya, 1 SC kemudian decrease, masih kurang 2 kali lagi. Silahkan dirajut. Setelah selesai ini round 19 ya, ini ada 6 stitch. Di sini tanpa membuat satu chain ataupun slip stitch, kita akan langsung potong benang ya, teman-teman. Potong benangnya sisakan cukup panjang karena akan digunakan untuk menjahit. Walaupun nanti mungkin butuhnya sedikit begitu, tapi tetap saya lebih tenang ya kalau ekor benangnya panjang, karena lebih baik lebih daripada kurang. Kemudian untuk bagian ini kita akan menutupnya dengan cara kita masukkan hakpen di front loop dari setiap stitchnya, kemudian tarik begini ya. Ini 1 2 dan seterusnya sampai dengan 6 ya. Silahkan dilakukan dulu. Nah, ini ya, setelah selesai melewatkan ke 6 front loop, kita akan tarik bagian ini. Nah, sehingga bagian ini lebih rapat, jadi dakron yang di dalam tidak khawatir keluar. Nah, setelah selesai membuat bagian ini sebanyak 3 piece ya, ada satu piece lagi yang terakhir ya untuk menambah detailnya. Jadi ini kita sisihkan dulu. Kita akan buat tampilan seperti kaca. Saya akan pakai benang warna abu-abu ya di sini. Lalu kita awali dengan membuat magic ring. Kemudian setelah membuat magic ring, round 1 di dalam magic ring ini kita buat 5 SC, tapi terhitung kita punya 6 stitch. 1 2 3 4 dan 5. Oke, kita tarik ekor benang. Lalu kita merajutnya mulai dengan di tampilan seperti chain ini ya. Round 2 kita buat 6 increase. Jadi di akhir dari round 2 kita punya 12 stitch.
Di sini kita isi dengan increase ya. Begitu juga dengan 5 stitch lainnya. Oh, sebentar, ini kurang rapi pengambilan benang saya. Saya ulang. Oke, seperti ini. Dan diteruskan. Jadi kita ketemu setelah selesai round 1. Round 2. Round 3 kita buat 12 increase. Jadi di akhir dari round 3 kita punya 24 stitch. Di setiap stitch langsung kita isi dengan 2 SC ya di dalam satu stitchnya. Silahkan dirajut dulu untuk round 3 ini. Lalu sekarang round 4 sampai dengan round 5, jadi di 2 round kita buat 24 SC di setiap roundnya. Jadi di 2 round ini, round 4 dan round 5, di setiap stitch cukup kita isi dengan 1 SC. Kita ketemu nanti setelah selesai sampai dengan round 5. Ini punya saya sudah selesai sampai dengan round 5. Saya akan akhiri round 5 ini dengan invisible join. Jadi saya akan potong benang. Ya, setelah membuat SC terakhir, langsung potong benang saja seperti ini. Kemudian ini adalah SC terakhir, SC pertama, SC kedua. Di SC kedua saya tembus dari arah depan, tarik seperti ini. Lalu di SC terakhir hanya melewati back loop, tarik seperti ini. Kemudian sekarang kita akan lanjut round 6. Di sini saya akan ganti warna benang menggunakan warna oranye. Oranyenya sama dengan oranye saat membuat api itu ya. Di sini kita akan merajut di bagian back loop untuk round 6 ini. Nah, di sini bebas ya, mau dimulai dari stitch mana saja. Saya misalnya mau dari sini begitu ya. Saya akan attach benang. Kemudian kita buat 2 SC, kemudian increase diulang sebanyak 8 kali. Ya, 1. Kemudian di sini 2, lalu di stitch berikutnya adalah increase. Seperti ini pengulangan pertama, kita lanjutkan terus begitu ya sampai dengan akhir round 6. Nanti kita punya 32 stitch. Nah, ini tadi tempat kita melakukan invisible join. Nah, tetap kita masuknya di loop yang belakang ya. Ekor benang bisa diikutsertakan supaya lebih rapi. 2 SC, kemudian increase. Begini, silahkan diteruskan dulu perajutannya hingga akhir round 6 selesai. Lalu round 7 kita buat 32 SC. Jadi di setiap stitch cukup diisi dengan 1 SC. Silahkan dirajut dulu untuk round 7. Setelah selesai round 7, kita akan potong benang. Ini sisakan ekor benang cukup panjang ya, nanti akan digunakan untuk menjahit. Kemudian kita akan akhiri ini dengan invisible join, sama seperti sebelumnya ya. Kemudian setelah itu kita akan selipkan ini sampai ke bagian ini saja, sampai di pergantian
warna benang antara oranye dan abu-abu begitu ya. Sebentar, ini akan saya selipkan dulu. Punya teman-teman juga silahkan diselipkan. Sekarang kita akan menjahitkan bagian-bagian yang sudah dirajut sebelumnya. Ini teman-teman bisa perhatikan, punya teman-teman ya, posisi ekor benang ada di atas seperti ini ya. Nah, ini akan ada tonjolan seperti ini di sebelah kiri. Nah, tidak diposisikan seperti ini ya melihatnya, tapi diposisikan seperti ini. Begini. Ini nanti pemasangannya ada di sisi mana saja, tidak apa-apa ya, bebas teman-teman. Nah, ini lekuan ini akan ada terlihat ya, lekuan seperti ini. Nah, ini diposisikan seperti ini. Dia emang sudah didesain supaya dia plek gitu ya, bisa nempel di bagian ini begitu. Nah, di sini kita bisa bantu dengan jarum pentul untuk memposisikan saat penjahitan nanti ya. Saya pakai jarum pentulnya yang berbentuk seperti huruf T ini. Jadi bagian ini dia lebih lebar, jadi tidak khawatir menembus begitu ya. Dan kalau misalnya pakai warna-warni itu juga tidak apa-apa sebenarnya, cuman bagian atas pentolnya itu terkadang lepas. Nah, kalau ini karena dia besi seperti ini ya, jadi dia tidak khawatir terlepas ya, jadi cenderung lebih aman lah kalau menurut saya. Nah, seperti ini diposisikan dulu ya, beberapa jarum dipakai untuk membantu, hati-hati ketusuk ya. Nah, ini kita akan pasang 3 ya, ketiganya itu dipasangnya adalah, kalau dari badan roket ini kita akan pasang di 3 titik ya, seperti ini. Lalu salah satu ada di belakang. Nanti teman-teman posisikan sendiri juga ya. Saya hanya tunjukkan sedikit sebagai gambaran saja di sini, begini. Lalu ya sudah seperti ini. Lalu satu ini yang di belakang seperti ini, misalnya kita coba lihat bagian tengahnya gitu ya, seperti ini. Oke, lalu di bagian depan sini yang kosong ini akan kita pasang yang ini, bagian kacanya ini ya. Sebentar, saya geser dulu posisi kamera. Nah, seperti ini. Nanti seperti ini di pertengahan. Kita tidak menjahit di bagian luar dari oranye ini ya, tapi di bagian pergantian warna antara oranye dan abu-abu. Jadi ini tidak seperti ini, melainkan ini diposisikan ke atas, ditekuk ke atas teman-teman. Nah, ditekuk ke atas seperti ini. Nanti bagian tengah ini bisa diberi sedikit dakron gitu, lalu kita jahit ya. Kita paskan seperti ini, kurang lebih isi dengan dakron, tidak terlalu banyak sekali juga, tapi bagian ini supaya tidak menggembung begitu ya. Maaf, kok tidak menggembung, tidak melengkung ke bawah biar sedikit menggembung. Maaf ya, kalimatnya tadi saya pikir-pikir lagi, loh saya kok ngomongnya begitu gitu. Ini kebanyakan, jadi saya kurangi. Jadi tipis-tipis aja, yang penting bagian ini terisi ya. Nah, misalnya posisinya ini di pertengahannya di sini begini. Nanti sambil dijahit, sambil diratakan ya. Nah, ini kita menjahitnya nanti di bagian ini ya teman-teman. Oh, sebentar, tadi maaf tidak terlihat ya ini. Nah, nanti kita menjahitnya di bagian ini ya, pergantian antara yang warna abu-abu dan oranye.
Jadi misal ini saya keluarkan dulu. Nah, di sini ya. Semoga terlihat. Ups, malah nyantol sama ini. Sebentar. Seperti ini. Keluarkan dulu, kalau misalnya sulit untuk menembus yang dekat, bisa agak jauh dulu ya posisinya. Nah, ini keluarnya adalah di pergantian round. Seperti ini dulu. Ini. Lalu geser lagi. Gitu ya. Nah, jahit dulu bagian ini, nanti baru jahit bagian yang warna biru tua ini di posisi yang tadi sudah ditentukan. Nah, ini punya saya tadi terlepas ya, nanti tinggal di pasang ulang sebelum dijahit. Nanti kita ketemu setelah semuanya terjahit. Nah, ini punya saya sudah saya jahit ya, dan ekor-ekor benang ini saya keluarkan menuju satu titik begitu ya. Maksudnya tadinya sebenarnya bebas aja dikeluarkan ke mana ya, sama seperti sebelumnya supaya benangnya lebih aman di tengah-tengah dakron ini. Jadi saya ikat seperti ini ya, saya pertemukan begitu ekor benang dari dua bagian, misalnya bagian ini dengan ini begitu ya. Ekor benangnya saya temukan di satu titik, kemudian saya ikat seperti ini ya. Lalu ini akan saya arahkan, nah, supaya mereka bertemu begitu ya. Sebentar, ini benangnya. Ups. malah tersembunyi udah langsung ini di dalam ya. Baiklah, tidak apa-apa. Ini saya ikat di sini. Nah, lalu sama seperti sebelum-sebelumnya ya, potong, dorong, atau tarik seperti ini. Begitu juga dengan yang sebelah sini. Sudah selesai, ini semuanya sudah saya jahit ya. 1, 2, 3, kemudian bagian ini juga sudah, dan keseluruhan hasilnya adalah seperti ini. Nah, roketnya sudah selesai ya. Jadi ini saya jahitnya hanya sebagian ya teman-teman, mungkin terlihat itu ya. Nah, jadi tidak sampai di sini semua saya jahit, hanya satu titik. Ya, di sini juga hanya di satu titik, ini kecil ini ya, kelihatan warna biru. Nah, ini juga seperti itu, hanya satu titik. Jadi ini memang ada goyang-goyangnya, tapi sudah aman ya, tidak khawatir lepas begitu. Nah, seperti inilah hasil rajutan kita kali ini, amigurumi-nya yang berbentuk roket ya, seperti ini. Nah, ini bisa untuk mengajari anak-anak ya mengenal warna, kemudian juga mengenal kendaraan ya. Ini kendaraan ke luar angkasa begitu. Nah, seperti
seperti ini. Semoga hasilnya ini nantinya bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat amigurumi roketnya bersama saya dari awal hingga akhir. Hasilnya seperti ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.